Selamat pagi teman-teman fotografi setanah air. Hari ini kita akan belajar tips foto outdoor ya. Karena kita sering motret-motret di pemandangan atau waktu jalan-jalan. Nah, bagaimana mendapatkan foto-foto yang baik di outdoor ya. Oke, yang pertama kita bisa memanfaatkan golden hour ya. Golden hour itu terjadi pada saat matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau pagi biasanya sekitar jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Atau bisa juga sore, setengah 6 sore sampai setengah 7 sore. Ya. Golden hour ini bisa memberikan cahaya yang lembut dan hangat dan bisa menghasilkan bayangan yang panjang, warna yang kaya, ya bisa bermacam-macam warna, biasanya orange, biru. Lalu ideal untuk pemotretan potret dan landscape. Lalu di dalam golden hour untuk memberikan variasi, Anda bisa membuat siluet yang menarik ya. Misalnya ada orang memancing atau orang naik kapal ya. Ini akan memberikan efek siluet yang dramatis dan menambah kedalaman pada komposisi. Ya, ini contoh foto saya foto ini sunrise ya, pagi-pagi jam 5 pagi sampai setengah 6 pagi. Ini saya buat dengan siluet dan rule of third ya, rule of third. Jadi ini cahaya yang pemandangan yang di atas di awan itu saya berikan porsi yang lebih besar ya. Makanya ini rule of third-nya di sini. Lalu saya letakkan posisi benda dan foto saya ini di sekitar sini, perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Kita menggunakan teknik rule of third ya. Oke, lalu bagaimana settingan untuk foto golden hour ini ya? ISO usahakan serendah mungkin, kalau bisa 100 biar noise-nya minimal ya. Kalau aperture itu tergantung seperti foto apa yang ingin Anda hasilkan. Misalnya kalau ingin bokeh ya pakai 2,8. Tapi kalau ingin tajam seluruhnya bisa pakai diafragma sampai 11 ya, atau sampai 22 seperti itu. Nah, shutter speed-nya ngikuti ya. Misalnya pakai 250 atau pakai 50 atau 60 ya. Lihat keseimbangan dari level indikator ya. Karena kita menggunakan ISO yang cukup rendah 100, lalu kalau ingin tajam semua kan aperture-nya sampai 11, bisa-bisa shutter speed-nya bisa rendah sekali. Nah, makanya ini butuh tripod ya. Tapi kalau nggak mau pakai tripod ya 250 atau pakai speed 100 seperti itu ya. Nah, ini white balance yang dipakai misalnya untuk kamera pemula ini adanya cloudy segala macam ya. Jadi kita pakai warna cloudy. Cloudy itu berawan, biasanya gambarnya awan untuk menambah warna hangat pada warna. Ya, biasanya sunrise atau sunset itu ya seperti ini ya. Warnanya orange seperti ini ya, ini cocoknya white balance-nya cloudy. Nah, buat Anda yang kameranya di atas semi profesional ya, bisa disetting Kelvin-nya ya, Kelvin ya. Di sini Kelvin yang cocok untuk golden hour itu sekitar 2000 Kelvin sampai 3500 Kelvin. Anda sesuaikan, Anda coba-coba saja yang cocok yang mana ini. Karena ini antara ya, 2000 sampai 3500 ya. Anda sesuaikan keinginannya warmnya seberapa ya. Karena tiap sunset, sunrise itu memiliki warna warm yang berbeda-beda. Makanya ini bentuknya range ya. 2000 Kelvin sampai 3500 Kelvin. Oke, sekarang satunya lagi adalah blue hour ya. Blue hour ini terjadinya sekitar pukul 7 pagi sampai setengah 8 pagi ya. Atau sore ya, sore setelah matahari terbenam ya. Jadi sekitar jam 6 atau hampir jam 7 malam ya. Itu masih ada cahaya sedikit tuh biasanya hasilnya seperti ini ya, warnanya biru seperti ini
Ini karena sunsetnya sudah tenggelam nih, mataharinya udah tenggelam, jadi tinggalkan warna biru. Nah, makanya disebut blue hour ya. Nah, ini waktu-waktu transisi yang menawan ya. Jadi setelah matahari terbenam itu biasanya langitnya menjadi biru sampai ungu ya, dengan cahaya yang lembut ya. Biasanya cocoknya untuk motret keindahan kota ya, landscape dengan lampu-lampu yang mulai menyala seperti itu ya. Nah ini contohnya ya. Jadi lampu kota ya, gedung-gedung bertingkat sudah mulai menyala lampunya ya. Ya, seperti ini bisa tertangkap ya. Ya, ini bisa Anda explore ya. Gabungkan cahaya alami ini warna biru seperti ini dengan cahaya buatan. Cahaya buatan ini misalnya ini mobil bergerak ya. Ini sehingga muncul garis seperti ini ya. Nah, ini bisa gunakan karena adanya lampu sama mobil yang bergerak, mobil motor bergerak ya. Ya ini caranya kita harus pakai tripod ya, karena speednya harus lambat sekali ya, bisa-bisa sekitar 1 detik bahkan kurang 0, berapa gitu ya. Jadi blue hour-nya dapat, lalu ini garis cahaya motor mobil bisa kelihatan juga menggaris seperti ini. Oke, lalu settingan untuk blue hour ini ISO-nya bisa sekitar 200 sampai 800 ya, sesuaikan dengan cahayanya. Cahayanya kalau sudah redup sekali ya sampai 800 ya. Nah, ini F-nya bisa dibuka ya. Agak membuka yaitu F4 sampai F8. Nah, ini tergantung Anda ingin seperti tadi ya, apakah ingin bokeh ataukah ingin tajam semuanya. Seperti itu. Nah, shutter speed-nya bisa 60, bisa lebih rendah. Ya, kalau lebih rendah Anda harus menggunakan tripod ya, batasnya 60 ini ya. Tapi kalau mau membuat seperti tadi cahaya mobil yang bergerak atau light trail ya, itu harus pakai tripod karena speednya sampai 1 detik seperti itu. Nah, ini white balance yang dipakai tungsten ya, karena banyak lampu-lampu neon yang mulai menyala ya. Oke, itu blue hour. Nah, ini kalau kamera Anda mempunyai Kelvin itu bisa sampai 4000 sampai 4500 ya. Kelvin ya. 4000 Kelvin sampai 5000 Kelvin. Ya, ini blue hours ya. Oke, lalu selanjutnya outdoor yang ketiga itu midday magic ya. Di sini Anda memotret di pagi hari ya. Biasanya sekitar jam 7 pagi ya. Ini dengan menggunakan bayangan, biasanya jam 7 pagi itu bayangannya cukup panjang ya. Ini diambil dari atas ya, dari atas sehingga bayangannya kelihatan panjang-panjang seperti ini ya. Oke, lalu settingan kalau motret di siang hari itu ISO-nya 100 karena cahaya udah cukup terang ya. Lalu aperture itu bisa 8 sampai 16 biar semuanya tajam. Lalu shutter speed-nya bisa sekitar 500 atau lebih cepat ya, untuk menghindari blur. Kalau Anda memotret seperti tadi, orang berjalan ya sekitar 250 sampai 500 detik ya. White balance-nya pakainya daylight ya. Nah, Kelvin-nya kalau kamera Anda memiliki Kelvin itu 5000 sampai 6000 Kelvin. Saya biasanya kalau outdoor seperti ini mulai jam 7 pagi biasanya sekitar 5100 5200 ya. Itu warna untuk daylight ya. Itu sudah hasilnya udah bagus ya. Oke, itu saja materi hari ini. Buat Anda yang merasa bermanfaat atau ingin membantu teman, bisa share ke teman-teman, bisa subscribe, ya, like, dan sebagainya. Oke, selamat ketemu di materi yang lain.